datang di channel ini. Saya Marsha, dan saya akan membawa kalian semua ke dalam cerita-cerita horor yang menegangkan di malam Jumat ini. Melalui video ini, saya ingin berbagi kisah-kisah menarik berupa creepypasta yang telah saya temukan di internet. Jadi, bersiaplah untuk merasakan sensasi ketegangan, karena kita akan mulai memasuki dunia horor yang mencekam. Selamat menyaksikan. Creepypasta pertama berjudul Lubang Kunci. Dalam suatu kisah, seorang pria datang ke sebuah hotel. Ketika check-in, sang resepsionis memperingatinya. "Tolong jangan masuk ke kamar yang tidak ada nomornya ya, Mas." Pria itu mengangguk dan segera mencari kamarnya yang bernomor 10. Saat itulah, ia melihat sebuah kamar tanpa nomor yang tadi dikatakan oleh sang resepsionis. Karena penasaran, ia mengintip melalui lubang kunci untuk lihat apa isinya. Ia hanya melihat seorang wanita tua berwajah pucat sedang duduk di tengah ruangan. Aneh sekali, seakan-akan seluruh tubuh atau kulit wanita itu berwarna putih, tidak seperti kulit manusia kebanyakan. Tiba-tiba saja wanita itu menoleh dan menatapnya. Karena ketakutan, ia pun segera lari ke kamarnya. Lalu saat malam, ia tidak bisa tidur. Ia masih penasaran mengapa resepsionis itu memperingatinya untuk menjauhi kamar itu. Dan mengapa pula kamar itu tidak diberi nomor. Saking penasarannya, saat itu juga ia bangkit dari tempat tidurnya, mengendap-endap di lorong hotel, dan mengintip kamar itu sekali lagi melalui lubang kunci. Namun, yang ia lihat hanyalah warna merah. Pria itu berpikir, mungkin wanita itu merasa terganggu karena ia tadi mengintipnya, dan memutuskan untuk menutup lubang kunci dengan sesuatu yang berwarna merah. Pria itu pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, saat akan check out, pria itu menanyakan, mengapa kamar yang ia lihat kemarin tidak diberi nomor. Resepsionis itu pun bercerita dengan wajah sedih. Dahulu, ada sepasang suami istri yang menginap di kamar itu. Suatu hari mereka bertengkar, dan sang suami membunuh istrinya itu. Sejak saat itu, kami tidak berani menyewakan kamar tersebut, jadi kami mencopot nomornya dan membiarkan kamar itu kosong. Pria itu pergi dan tertawa. Dia sama sekali tidak percaya dengan cerita hantu. Yang ia lihat kemarin jelas-jelas merupakan manusia, bukan hantu. Oh iya, sang resepsionis berkata ketika pria itu hampir sampai di ambang pintu. Wanita itu tidak seperti manusia kebanyakan. Ia menderita kelainan genetik sehingga seluruh kulit tubuhnya berwarna putih. Langkah pria itu terhenti. Sang resepsionis mengakhiri ceritanya. Dan matanya merah. Oh my god. Jadi, yang dilihat pria itu tuh ternyata bukan sesuatu atau kain berwarna merah, melainkan secara langsung melalui lubang kunci, dia menatap mata dari arwah wanita itu. Arwah wanita yang pernah dibunuh oleh suaminya di kamar tersebut. Wah. Oke baik, creepypasta kedua berjudul Fidget Brain. Suatu malam, seorang pemuda yang tengah mengendarai mobilnya memasuki sebuah terowongan. Terowongan itu amat gelap sehingga ia tidak bisa melihat apapun. Ia hanya bisa melaju lurus dan berharap ia akan sampai segera di ujung terowongan. Tiba-tiba ia mendengar suara bam 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 bam, seperti ada ratusan tangan yang menggedor-gedor mobilnya. Dengan ketakutan, pemuda itu menepikan mobilnya. Ketika sampai di tepi ujung terowongan, wajahnya memucat. Karena ketakutan, ia melihat bekas-bekas telapak tangan yang mengotori jendela mobilnya. Tidak mungkin itu hantu, pikir laki-laki itu. Mungkin seseorang yang usil di dalam terowongan. Ia berusaha menggosoknya dengan baju, namun tak berhasil. Ia tidak bisa membersihkan bekas telapak-telapak tangan itu. Akhirnya, ia menuju ke sebuah tempat pencucian mobil dan meminta para petugas di sana untuk membersihkannya. Namun, beberapa menit kemudian, para pegawai tempat cuci mobil itu pun menyerah dan menghampirinya. "Bagaimana? Kalian bisa membersihkannya?" tanya pria itu. "Maaf Pak, kami tidak bisa membersihkannya dari luar." "Kenapa?" tanya pemilik mobil itu. "Karena mereka berasal dari dalam mobil, Pak." Jadi, tangan-tangan yang dikira berasal dari luar mobil yang menggedor-gedor kaca mobilnya tanpa disangka berasal dari dalam mobilnya sendiri. Kalau aku jadi dia sih udah pasrah ya, mending beli mobil yang baru aja. Oke baik teman-teman, sudah ada 2 creepypasta yang saya ceritakan. Gimana? Masih mau lanjut? Oke baik, kita lanjut saja ke creepypasta yang ketiga dan juga yang terakhir.
berjudul Potret. Kisah seorang pria sedang melakukan perjalanan. Ketika malam tiba, namun sepeda motornya tiba-tiba mogok. Ia berusaha mencari bantuan, namun tidak ada siapapun yang ia lihat di sana. Tiba-tiba ia melihat sebuah pondok kecil. Ia pun berjalan ke pondok itu dan mengetuk pintunya. Karena tidak ada jawaban, ia pun memutar pegangan pintu. Ternyata pintu itu tidak dikunci. Ia pun masuk ke dalam. Kondisi di dalam pondok itu sangat amat gelap. Tidak ada siapapun di sana. Merasa lelah dan mengantuk, pria itu akhirnya memutuskan untuk menginap saja di pondok itu. Toh, salah sendiri pemiliknya tidak ada di sana dan mengunci pondoknya, pikir pria itu. Anehnya, ketika ia akan tidur, ia melihat beberapa foto terpajang di dinding. Foto-foto itu berukuran amat besar. Ada foto-foto pria dan juga wanita dengan ekspresi wajah yang seram, yang membuat pemuda itu merinding. Sosok-sosok di foto-foto itu seakan-akan sedang menatapnya. Namun, pemuda itu tak begitu memikirkannya dan tertidur pulas. Keesokan harinya ketika ia bangun pagi dan cahaya matahari masuk rumah itu, barulah ia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak ada satupun foto di dinding itu. Yang ada hanyalah jendela-jendela. Jadi, yang semalam dia lihat itu bukan foto, melainkan ada entitas lain yang selama ini mengelilingi rumah itu. Oke, itu dia teman-teman. Tak terasa sudah ada 3 creepypasta yang saya sampaikan. Gimana? Udah merinding? Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak sampai akhir. Saya Marsha, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menikmati malam Jumat Anda.